Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Cek sound. Selamat pagi. Masih bergema, masih bergema. Maluku aman. Oh coba. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Cek sound, cek sound. Pagi Bapak. Kedengaran, kedengaran. Ya. Selamat pagi Pak Modi. Pak Stiono. Pak Modi baru separuh, gimana? Kita mulai saja? Boleh Pak, monggo Pak. Kita mulai aja ya, karena hari ini kita cuma satu JP nih Pak, 45 menit buat mengantarkan teman-teman menyempurnakan tulisan populer maupun draft proposalnya ya. Mas Ibnu, monggo ya, kalau ingin dibuka. Ya, baik, terima kasih Pak Stiono. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu peserta. Selamat bergabung Pak Stiono, Pak Maudi sebagai fasilitator. Bapak Ibu peserta PJJ Literasi kelas C ya. Sesuai dengan jadwal, karena tadi sudah diingatkan oleh Pak Sutiono, kita pagi ini hanya satu JP 45 menit, maka kita buka saja sesi sinkronus pada pagi hari ini dan nanti akan dilanjutkan pada sore harinya. Untuk itu pada Pak Sutiono, Pak Maudi sebagai narasumber kami persilahkan waktu dan tempat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Ibnu atas fasilitas Zoom-nya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah akhirnya kita tiba pada hari terakhir rangkaian pelatihan e-learning hingga PJJ Bapak Ibu sekalian. Kami hanya bisa mengantarkan hingga hari ini untuk proses finishing, penyelesaian, output dari literasi ini kami serahkan nantinya ke Bapak Ibu sekalian untuk menyempurnakan tulisan ilmiah populer maupun draft proposal penelitiannya nantinya hari Bapak Ibu sekalian tuntaskan dengan deadline Desember tahun 2020 ini. Bapak Ibu mohon izin saya dan Pak Modi akan berikan tips pada hari terakhir ini terkait dengan materi tips membuat KTI Pak ya. Tips membuat KTI kalau materi utamanya, tapi Bapak Ibu sekalian tips membuat tulisan ilmiah populer sebenarnya sudah kita bahas kemarin sore ya untuk slide-nya. Tapi dari slide-slide yang akan disampaikan saya dan Pak Maudi nanti, monggo silakan Bapak Ibu ini juga bisa digunakan sebagiannya untuk menyempurnakan tulisan ilmiah populer Bapak Ibu masing-masing. Hari pertama Bapak Ibu sudah menyempurnakan outline. Hari kedua, Bapak Ibu sudah mulai memastikan judulnya, kemudian bagian pendahuluan. Kalau untuk tulisan Bapak Ibu ya, ada yang sudah sampai bagian isi, maka hari ini kami berharap Bapak Ibu bagian struktur tulisannya sudah lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga harapan kami selesai PJJ hari ini, Bapak Ibu sudah punya komponen lengkap untuk tulisan ilmiah populer, kemudian punya komponen lengkap untuk proposal penelitian. Selanjutnya sampai dengan Desember dipersilakan Bapak Ibu untuk menyempurnakan hingga proses submit dan dimuat pada media yang Bapak Ibu kehendaki. Pak Modi, dipersilakan Pak Modi jika ingin memberikan bahan pengantar pertama duluan. Mungkin Pak Stiono Pak yang dari bahan yang ada ini nanti akan saya tambahkan. Oke, baik. Izin, Pak. Saya duluan Pak Modi ya, nanti ya, Pak Modi yang melanjutkan, yang menambah-nambah kalau masih ada kekurangan Pak Modi. Baik Bapak Ibu sekalian, cuma 1 jam pelatihan, cukup singkat pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat, tapi bisa menambah wawasan buat Bapak Ibu sekalian, agar bisa menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Bapak Ibu, ada quote di situ ya,
karya tulis yang berkualitas adalah yang memiliki struktur rinci dan berurutan. Artinya Bapak Ibu sekalian sama seperti ketika Bapak Ibu berbicara secara lisan, Bapak Ibu sampaikan tadi ada pembukaan, selamat pagi, kemudian tujuan Bapak Ibu menyampaikan kata-kata seperti apa, kemudian sampaikan isi, kemudian juga sampaikan kesimpulan. Dan kita berharap semoga pesan yang kita sampaikan secara lisan ini sampai kepada pembaca tanpa salah tafsir, salah interpretasi. Maka Bapak Ibu kita sampaikan secara berstruktur, rinci, kemudian sistematis. Demikian pula dengan penyampaian pesan lewat tulisan Bapak Ibu sekalian. Kami berharap tulisan Bapak Ibu nanti ada struktur rincinya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Pak ya, ada judul, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Kemudian silakan Bapak Ibu buat terperinci, ditambahkan dengan data, fakta, argumentasi, pengalaman dimasukkan ke situ Bapak Ibu, hasil observasi, hasil penelitian, dari manapun sumber ide Bapak Ibu sekalian, kemudian berurutan Bapak Ibu ya, pembukaan, isi, kemudian penutup. Demikian pula proposal bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3-nya nanti metode penelitian. Nah Bapak Ibu sekalian, slide ini merupakan gambaran dari kerangka tulisan Pak Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari pendahuluan sampai penutup Bapak Ibu, kalau tulisan ya, pendahuluan, isi, penutup, struktur tulisan ilmiah populer, isinya kalau di sini ada 3 kotak, Bapak Ibu kalau tulisan cukup 1 kotak ya. Tapi kalau KTI, Bapak Ibu sekalian, ini rangkainya kurang lebih seperti ini. Kenapa kami sampaikan slide seperti ini, Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan, seperti yang Pak Tukima kemarin sudah presentasikan kepada Bapak Ibu semua, maka pastikan Bapak Ibu strukturnya lengkap ya. Kemarin kami sudah lihat Pak Tukima strukturnya sudah lengkap, kemudian juga masing-masing strukturnya sudah berisi rinciannya, mulai dari kemarin bab 1, latar belakang, sampai kepada kesimpulan saran, kami lihat kemarin sudah lengkap begitu ya. Kemudian bagian terakhir Pak Tukima, ini ada 1 bulan lagi kemarin Pak Tukima sampaikan kepada kita semua, kita mesti lihat benang merahnya Bapak Ibu ya, atau garis-garis merahnya kalau di sini. Pastikan Bapak Ibu sekalian, antar setiap kotak di dalam KTI, Bapak Ibu yang sudah buat atau akan susun, harus ada keterkaitan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi alirannya nggak cuma 1 arah Bapak Ibu dari pendahuluan sampai kepada kesimpulan, tidak hanya 1 arah lurus begitu, tapi nanti ada hubungan saling terkait antar kotak satu dengan kotak yang lainnya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya Pak Bu ya, dari pendahuluan ini. Pendahuluan ada garis yang terhubung langsung, pendahuluan tidak hanya berhubungan dengan dasar teori, tapi juga berhubungan dengan, kita lihat garisnya Bapak Ibu ternyata ringkasan temuan. Jadi ringkasan temuan Bapak Ibu sekalian ternyata harus nyambung ngeling dengan pendahuluan misalnya. Kemudian pembahasan Bapak Ibu, ada garis yang kedua, ini juga harus nyambung juga dengan pendahuluan. Artinya Bapak Ibu sekalian sebutkan terstruktur, terperinci, Bapak Ibu sekalian harus ada saling keterkaitan. Jadi harus ada keterkaitan antara pendahuluan dengan dasar teori, pendahuluan dengan ringkasan temuan, kemudian pendahuluan dengan pembahasan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya Pak Bu, kotak dasar teori ini, selain harus nyambung dengan pendahuluan, dasar teori, tinjauan pustaka juga harus nyambung dengan metodologi Pak misalnya. Metodologi tentunya harus nyambung dengan dasar teorinya. Artinya Bapak Ibu di antara 2 kotak ini harus ada kalimat paragraf yang menterkaitkan di antara 2 kotak tersebut. Dasar teori juga nanti nyambung dengan pembahasan. Tinjauan pustaka juga demikian. Lalu Bapak Ibu sekalian, sudah barang pasti ya, antara kesimpulan, saran harus ngeling juga dengan pembahasan. Pembahasan harus ngeling dengan hasil penelitian. Nah Bapak Ibu sekalian, kami yakin Pak Modi pada saat menjadi Dewan Editor ya, ini sangat memperhatikan benang merah di dalam kerangka tulisan ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kerangka tulisan benang merah untuk KTI. Kalau tulisan ilmiah populer gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu bayangkan saja, pendahuluan itu pembuka tulisan Bapak Ibu, kesimpulan itu penutup, isinya di tengah Pak, isinya di tengah. Nah kurang lebih sama seperti itu Pak Bu ya, antar pendahuluan, isi dengan penutup saling ngeling, penutup dengan pendahuluan juga harus ngeling juga. Nah, kurang lebih begitu Pak Bu ya.
untuk tulisan ilmiah populer. Jadi terstruktur, terperinci Bapak Ibu sekalian, namun ada saling keterkaitan di antara komponen-komponen atau struktur yang ada di dalam tulisan ilmiah populer maupun kerangka tulisan ilmiah yang Bapak Ibu buat atau sudah dibuat ya. Nah, jadi Pak Tukima, monggo Pak dipastikan saja ini kalau sudah ngeling semua, saling keterhubungan, saling mengalir Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas dari karya tulis Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini sistematika lengkap Bapak Ibu ya. Jadi sampai dengan Desember nanti yang memilih karya tulis ilmiah, maka kurang lebih ada 8 komponen Pak ya. Ada 8 komponen yang saling mengalir Bapak Ibu mulai dari judul, abstrak sampai kepada referensi. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu perhatikan adalah kelengkapannya. Kemudian Bapak Ibu kadang-kadang pada beberapa media, jurnal, ini komposisi harus diperhatikan gitu ya, masalah komposisi setiap bagiannya misalnya. Dan pada slide-slide berikutnya Bapak Ibu nanti kita akan bahas mengenai bagaimana tips untuk menyusun judul, menyusun abstrak, membuat pendahuluan sampai kepada membuat referensi. Nah, untuk karya ilmiah populer Bapak Ibu sekalian, komponennya cukup 4 saja nanti. Ada judul, pembukaan, isi, kemudian penutup. Lebih singkat Bapak Ibu, komponennya lebih sedikit, tetapi keterkaitan di antara komponen ini harusnya juga ada seperti gambar di kerangka tulisan karya tulis ilmiah tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk masing-masingnya Pak ya. Silakan Bapak Ibu nanti bandingkan, kemarin sudah kita bahas tips membuat judul tulisan populer. Nah sekarang Bapak Ibu tips untuk membuat judul KTI. Nah Bapak Ibu sekalian ada quote di situ, judul yang baik akan menarik perhatian pembaca. Artinya memang Bapak Ibu sekalian ini judul etalase Pak ya. Sebelum pembaca membaca daleman dari suatu karya tulis, mereka melihat judulnya dulu. Maka pastikan Bapak Ibu ketika membuat judul, ini singkat gitu ya. Kemarin Pak Tukima ada 30 kata, kemudian KTI saya di track kemarin 20-an kata juga Pak ya. Agak sulit memang kalau untuk KTI dibuat sesingkat mungkin ya. Karena memang harus mengandung metode, tujuan begitu ya. Kadang-kadang latar belakang juga. Tapi upayakan Bapak Ibu sedapat mungkin kita buat sesingkat-singkatnya ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian trade-off nih Pak. Singkat tapi menggambarkan seluruh isinya yang sulit ya. Tapi dengan Bapak Ibu sering membuat, sering berlatih, saya yakin pasti nanti terbiasa. Kemudian dibuat seinformatif mungkin, deskriptif, menjelaskan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, judul tidak harus dibuat pada tahap awal. Bapak Ibu sudah punya rencana judul, tapi begitu Pak Tukima nanti sudah merampungkan KTI-nya, Bapak Ibu sudah merampungkan tulisan populer yang lainnya, kok kayaknya lebih pas judulnya misalkan dirubah Pak Urai, silakan Bapak Ibu. Jadi judul bisa disempurnakan pada tahap akhir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada tips juga tidak berbentuk kalimat lengkap gitu misalnya ya. Subjek, predikat, objek, keterangan misalnya. Kadang-kadang suka trade off juga Bapak Ibu dengan yang singkat tadi dan seterusnya. Yang jelas Bapak Ibu adalah sekedar panduan dan tips, ini nanti berpulang kepada Bapak Ibu lebih nyamannya seperti apa kira-kira. Yang jelas tidak seperti populer Pak ya. Kalau populer lebih provokatif gitu Pak ya, lebih persuasif. Tapi kalau judul kita biasanya judul KTI biasanya lebih rigid ya, lebih berbau teknis. Itu judul Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk KTI Bapak Ibu sekalian kadang-kadang juga diminta abstrak ya. ITREP manajemen perbendaraan ini juga diminta membuat abstrak Bapak Ibu. Ini panduan umum Pak. Sementara nanti kalau Bapak Ibu ingin submit di ITREP atau di manajemen perbendaraan, biasanya punya panduan sendiri ya, yang sangat mungkin bisa berbeda Bapak Ibu sekalian. Yang jelas Pak Bu, setelah pembaca melihat judul, biasanya perhatian mereka kedua adalah melihat abstraknya. Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat pada saat kita pembelajaran e-learning, teknik membaca cepat ya, ketika para pembaca lagi keterbatasan waktu, mencari sumber referensi, maka mereka pertama lihat judulnya, kedua lihat abstraknya Bapak Ibu sekalian. Dengan teknik membaca cepat, rate scanning Bapak Ibu sekalian ya, rate skimming, maka mereka berharap dalam waktu singkat mereka bisa memahami sebenarnya isi penelitian ini adalah sesuai dengan abstraknya. Maka Bapak Ibu abstrak ini merupakan ringkasan artikel. Kemudian paling tidak ada 4 komponen Pak di dalamnya ya, tujuan penelitiannya apa,
metodenya menggunakan apa di situ, hasil penelitiannya, kemudian simpulannya. Paling tidak itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian jumlah kata secara umum 100 sampai 200 kata, artinya nggak panjang-panjang banget Bapak Ibu sekalian ya. Namun sekali lagi nanti dikembalikan kepada standar kriteria yang dikeluarkan oleh media atau jurnal yang Bapak Ibu buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk abstrak ya. Judul sudah Bapak Ibu, kemudian abstrak. Karena singkat Bapak Ibu sekalian, ringkasan artikel, maka dipilih kata-kata yang efisien Bapak Ibu sekalian ya. Yang tidak berulang-ulang, tidak bertele-tele. Nah, untuk abstrak Bapak Ibu, pada saat saya kemarin mengirim ke ITREP, jadi sampai 2-3 kali direvisi Bapak Ibu ya. Udah dibuat awalnya panjang sekali, ada lebih dari 200 kata, cuman karena kurang efisien dikembalikan lagi Pak, kita perbaiki lagi, dan seterusnya sekalian, sampai 2 atau 3 kali baru ITREF bisa menerima. Inilah rumusan abstrak yang menurut versi ITREF ini benar-benar bisa menggambarkan ringkasan artikel yang kita buat. Kemudian Bapak Ibu, biasanya setelah abstrak di bagian bawahnya ada keyword Pak ya, atau kata kunci. Nah, kata kunci Bapak sekalian ini sangat membantu pembaca cepat tadi ketika mencari referensi. Saya sedang mencari referensi ISPM misalnya, Electronic Government, maka biasanya di kata kuncinya bisa kelihatan cepat Bapak Ibu ya, membantu pembaca pencari referensi ketika mencari artikel yang pas, ini bisa melihat nanti kata kuncinya. Nah Bapak Ibu sekalian, kata kunci biasanya menggambarkan aspek masalah yang diteliti ya, kemudian bisa 3 sampai dengan 5 kata. Kalau bisa sih tipsnya Bapak Ibu jangan ngulangin judul gitu ya. Pilih kata kunci yang kira-kira ketika pembaca yang membutuhkan referensi cepat, kemudian melihat penelitian Bapak Ibu berdasarkan kata kuncinya pas gitu Bapak Ibu sekalian ya. Mereka tidak salah salah sasaran ketika mencari referensi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain kata kunci Bapak Ibu, ini Pak Bu sekalian. Kalau di tulisan ilmiah populer kemarin sudah kita bahas Pak ya, ada paragraf pendahuluan, ada bagian pembukaan. Nah kalau di KTI Bapak Ibu lebih kaku, lebih rigid Bapak Ibu sekalian ya. Di bagian pendahuluan biasanya ada latar belakangnya, kenapa Bapak Ibu mengambil topik ini, kemudian rumusan pertanyaan penelitiannya Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu tujuan manfaat penelitiannya apa kira-kira. Nah ini biasanya ada di bab 1 Pak Bu ya, untuk karya tulis ilmiah populer. Tapi kalau tulisan ilmiah, untuk karya tulis ilmiah yang non populer. Tapi kalau yang ilmiah populer Bapak Ibu, ini bagian pendahuluan, tidak harus komponennya lengkap seperti ini. Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Bapak Ibu, untuk metode penelitian Pak ya, ini sudah kita bahas kemarin, bagaimana teknik-teknik pengumpulan datanya, bagaimana teknik-teknik untuk analisis datanya, kemudian Bapak Ibu juga harus pertimbangkan bagaimana gambaran populasinya, kemudian pengambilan sampelnya seperti apa. Yang penting juga Bapak sekalian kapan Bapak Ibu mengumpulkan datanya nih, waktunya, objek penelitiannya, kemudian lokasi penelitiannya Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup penting ya, agar nanti ketika penelitian dengan topik yang sama menggunakan waktu yang berbeda, nanti bisa diperbandingkan Pak hasilnya. Atau waktunya sama tapi objeknya berbeda misalnya, nanti bisa dilihat juga hasilnya, atau populasi sampel waktu objek sama tapi lokasinya mungkin berbeda Pak, nanti juga bisa diperbandingkan hasil penelitiannya. Nah, ini kalau Bapak Ibu gambarkan lengkap di metode penelitian, mempermudah juga bagi teman-teman pembaca ketika ingin membutuhkan referensi yang sesuai. Kemudian Bapak Ibu, ini hasil Pak. Setelah tadi latar belakang, pendahuluan, kemudian teori tadi, metode penelitian, kemudian data-data tadi sudah dikumpulkan Bapak Ibu diolah menggunakan alat statistik, bisa deskriptif, bisa inferensial Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu hasil penelitian ini gimana caranya penyajiannya? Datanya sedemikian banyak Bapak Ibu sekalian, sumbernya tidak terbatas, lalu bagaimana agar hasil olahan data tadi kita bisa sajikan dengan yang sederhana, lugas dan jelas, pembaca mudah memahami. Kemudian kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau ada hasil penelitian Bapak tuangkan dalam narasi, kelihatannya pembaca mungkin bisa salah tafsir begitu ya. Maka untuk menyederhanakan penyajian bisa menggunakan tabel. Atau kalau data narasi Bapak butuh 2 halaman, jangan-jangan dengan grafik itu sebenarnya butuh
cuma satu gambar tapi bisa mewakili 2 halaman misalnya. Ini bisa lebih bagus begitu Bapak Ibu ya, untuk tips dalam menyajikan hasil penelitian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga penting yang paling bawah ini. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah membuat tabel, ada angka-angkanya di situ, ada persentasenya, ada tren kenaikan penurunannya misalkan dalam tabel, maka ketika Bapak Ibu memberikan penjelasan di bawah tabel, upayakan jangan mengulangi lagi, menuliskan ulang angka-angka, data-data di dalam tabel ke dalam narasi. Tetapi Bapak Ibu memberikan makna tadi, memberikan tafsiran di dalam, memberikan penjelasan atas angka-angka yang tersaji di dalam tabel maupun grafik. Jadi nggak double, Pak. Jadi kalau Bapak sudah membuat tabel, sebenarnya tabel tadi menggantikan barangkali 4-5 paragraf sebenarnya. Nggak usah lagi nanti sudah ada tabel, Bapak tuliskan lagi narasi yang sebenarnya sudah tergambarkan di dalam tabel. Demikian pula dengan grafik. Artinya tidak terduplikasi, Bapak Ibu sekalian, informasi pesan yang sama sudah disajikan dalam bentuk tabel maupun narasi juga. Atau grafik sudah ada, tapi teksnya juga dijelaskan sama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau memberikan nilai tambah, memberikan makna, ini lebih bagus Bapak Ibu. Ini untuk bab 4 Pak Bu ya, hasil penelitian. Lalu Bapak Ibu sekalian belum cukup nih Pak. Ini kan baru tabel, baru grafik, diagram pie, diagram batang Bapak Ibu sekalian, ada deskriptifnya di situ. Kemudian yang lebih penting lagi Bapak Ibu pembahasan nih Pak. Yang lebih penting ini pembahasan. Jadi hasil olah data Bapak Ibu sekalian tadi sudah disajikan dalam bentuk angka-angka. Nah, Bapak Ibu memberikan penafsiran di sini. Dijelaskan kira-kira seperti apa hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian sedapat mungkin Bapak Ibu jangan sampai mengulangi lagi. Apa sudah dibahas di bab 2 kajian pustaka, sudah dibahas di bab 4 bagian A gitu Pak ya, hasil penelitian ditulis ulang. Tapi Bapak sekalian memberikan penjelasan yang belum dijelaskan pada bagian bab 3, bab 2 atau bab 4A. Kemudian ini Pak yang penting nomor 3 tadi. Yang tadi apa namanya? Interkoneksi antar komponen dalam unsur KTI Pak ya. Hubungkan hasil penelitian dengan pertanyaan penelitian. Bapak Ibu sekalian, pada saat bab 1 ada rumusan pertanyaan penelitian, ada rumusan tujuan manfaat, maka Bapak Ibu nanti dikaitkan dengan bab 4 ini. Pada saat Bapak Ibu membahas ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika sudah dibahas di sini, hasil penelitiannya sesuai nggak dengan tujuan di bab 1 tadi. Kemudian hasil penelitiannya apakah sesuai nggak dengan teori yang sudah dijelaskan sama Bapak Ibu di bab 2, begitu Pak ya. Jadi ini pembahasan ini menghubungkan dengan bagian-bagian lain yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Kemudian kalau Bapak Ibu di bab 2-nya sudah disampaikan juga data-data penelitian terdahulu, maka silakan di bagian pembahasan Bapak Ibu nanti kaitkan. Apakah hasil penelitian Bapak Ibu mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, begitu Bapak sekalian ya, kurang lebih untuk di bagian pembahasan. Kemudian Bapak Ibu, ini bagian kesimpulan dan saran. Ada quote-nya di situ Bapak sekalian ya. Ketika membuat kesimpulan, kemudian buat saran, kalau bisa yang berkesan gitu Pak, buat pembaca ya. Apa saja nih Pak tips dan triknya untuk membuat kesimpulan dan saran? Kalau bisa Bapak Ibu, kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan. Jadi di awal-awal Bapak ungkap permasalahannya, maka Bapak Ibu di bagian kesimpulan inilah jawabannya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kesimpulan juga bisa merupakan ringkasan dari bab 4 Pak. Ada hasil penelitian, ada pembahasan, maka ringkasan dari hasil pembahasan bab 4 bisa dituangkan di bab 5 kesimpulan. Kemudian Bapak Ibu pastikan kesimpulan yang Bapak Ibu ambil bukan subjektivitas dari peneliti Pak ya, tapi berdasarkan fakta, data yang dihasilkan dari bab 4. Lalu silakan Bapak Ibu tambahkan implikasi temuan penelitian ya, berdasarkan temuan Bapak Ibu sekalian, nanti implikasinya apa nih? Buat penelitian berikutnya kah, atau buat rekomendasi kebijakan, perbaikan kebijakan, misalkan begitu Bapak sekalian ya. Termasuk ini Pak, keterbatasan penelitian. Nah, ini kalau di tulisan penelitian kami di TREP Pak, yang aslinya kami sampaikan juga tuh ya, masalah keterbatasan responden, itu kami sampaikan juga kemarin. Kemudian juga keterbatasan ruang lingkup ya, kami sampaikan juga. Agar peneliti berikutnya Pak, ketika ingin mereplikasi penelitian kita, ingin melanjutkan penelitian kita, mereka bisa melihat pesan-pesan di kesimpulan dan saran ini. Jadi ketika misalkan nanti penelitian kita ingin direplikasi, ingin ditiru oleh peneliti berikutnya, mereka lihat bagian kesimpulan,
oh ternyata penelitian saya kemarin tentang resistensi sakti, respondennya terbatas. Maka saya pengen bikin penelitian topiknya sama, tapi respondennya saya bikin heterogen misalnya, seperti saran Pak Joko kemarin. Nah itu bisa saja begitu Pak ya, ada nilai tambah dari sisi metodenya Pak, yaitu ada tambahan responden yang lebih heterogen, apakah hasilnya sama atau berbeda. Kemudian ini penting juga nih Pak, saran untuk penelitian lanjutan ya, ini bagian saran. Jadi kalau saya kemarin saya tuangkan, untuk penelitian selanjutnya terkait resistensi sakti, misalkan sebaiknya saya sarankan A, B, C, dan D. Jadi ketika Bapak Ibu nanti pengen meneliti tentang sakti lagi, tidak usah mengulang dari awal lagi Pak, tapi bisa berangkat dari saran yang kita tulis di sini, yang berguna buat peta pembuka jalan bagi peneliti berikutnya. Oh, udah saya lihat sarannya apa, saya ikuti saja dari sini untuk penelitian saya berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada tips berikutnya ya, saran harus terkait dengan hasil penelitian, betul nih Pak. Jangan sampai hasilnya A, tapi Bapak Ibu sarankannya B gitu ya. Tidak ada hubungan antara hasil penelitian dengan saran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian saran Bapak Ibu, selain untuk penelitian berikutnya, untuk kepentingan akademis, kemudian juga untuk kepentingan praktisnya Pak. Apakah bisa berupa inovasi baru di dalam layanan perbendaraan, begitu Bapak Ibu ya, atau indikator baru untuk penilaian MONEF di perbendaraan, atau bisa juga rekomendasi Pak, perbaikan PP, barangkali PMK atau Perdirjen. Nah, ini silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Kemarin kalau kami pesan Pak, dari hasil presentasi Bapak Ibu sekalian, lebih banyak kemarin sarannya adalah inovasi layanan atau rekomendasi kebijakan terkait layanan perbendaraan. Kemudian Bapak Ibu, ini bagian terakhir Pak Bu ya, yang paling penting di sini. Ada quote di situ Pak. Oke, referensi merupakan daftar rujukan sumber literatur digunakan dalam penelitian. Kemudian Bapak Ibu berhati-hati pada saat mencari literatur Bapak Ibu ya, itu yang paling bawah kalau sumbernya dari internet. Dari wiki, dari blog Bapak Ibu sekalian, ini hati-hati ya. Pastikan Bapak Ibu referensinya itu yang relevan kemarin, mutakhir gitu Pak ya, memadai. Dan Bapak Ibu kalau bisa cari sumber aslinya Pak. Sedapat mungkin ya, menghindari misalkan kutipan si A dalam si B. Jadi Bapak Ibu mengutip pendapat teori si A, tapi Bapak Ibu nggak ketemu jurnalnya gitu ya, ketemunya adanya jurnal B-nya. Sedapat mungkin sih Bapak Ibu cari jurnal A-nya ya, untuk penelitian si A begitu. Tapi kalau nggak dapat juga, nanti tinggal menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing jurnal yang Bapak Ibu akan submit. Kurang lebih begitu Bapak sekalian ya, untuk tips untuk membuat judul KTI sampai kepada kutipan dan referensi. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu pernyataan, paragraf, kalimat, teori yang Bapak Ibu ambil, ini ada referensinya, kemudian pastikan juga sumbernya Bapak Ibu cantumkan, begitu ya. Seperti di slide nih Bapak Ibu sekalian ya, contoh saja ini, ketika saya mengambil tips yang sebelah kanan ini Pak Bu, cara mendokumentasikan, kemudian tipsnya sesuai, relevan, hindari, ini saya ambil dari Profesor Poppy Yuniawati misalnya Pak Bu. Beliau pernah memberikan kuliah umum tentang teknik penulisan karya ilmiah, dari bahan ajar berupa slide, ini saya ambil dari Profesor Poppy. Kemudian quote yang sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil dari bahan ajar juga oleh Dr. Nur Islami Bapak Ibu ya, beliau dosen di Riau ini, judulnya Studi Literatur dan Publikasi Ilmiah. Kemudian gambar pun Bapak Ibu, ini ada gambar sebagai pelengkap slide halaman terakhir nih ya, tentang pengertian kutipan. Ini pun juga saya ambil sumber gambarnya dari situs gambar ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jangan sampai Bapak Ibu kita mengutip gambar, mengambil gambar ya, kita gunakan di tulisan kita, kemudian kita ambil satu kalimat nih Bu, kutipan terbagi menjadi misalkan seperti ini, atau yang kalimat di bawah, saya tulis, mungkin ini tulisan umum gitu Pak ya, tapi sedapat mungkin kita cari sumbernya, kemudian kita kutip Pak, kita sebutkan nantinya. Biar kita tidak terkena vonis plagiarisme Pak ya, walaupun kalimatnya kelihatannya umum Pak Bu, tidak spesifik, tapi kalau memang ada sumbernya silakan Bapak Ibu gunakan untuk menghindari vonis plagiarisme. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ya materi kita pada sesi pagi hari ini. Pak Modi, silakan Pak Modi. Sebelum kita diskusi nantinya. Terima kasih Pak Sutiono.
izin mungkin saya share catatan saya di 2 hari terakhir ini ya. Silakan Pak Modi. Pak Modi, kemarin ada pesan Pak Modi dari DSP terkait plagiarisme. Monggo Pak Modi kalau ingin ditambahkan. Iya, nanti saya Dari plagiarisme. Jadi ini beberapa catatan saya ya, ketika 2 hari ini kita bahas, ada beberapa yang di-share ya. Jadi untuk TI itu catatan saya, kalau bisa Bapak Ibu membatasi penelitiannya ya. Jadi kan ada yang ingin bicara pengaruh ini terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya kan baik jumlah variabel yang berpengaruh, kemudian cara dia mentransmisi, mungkin ada yang langsung dan tidak langsung ya, sehingga bisa ketemu pertumbuhan gitu ya. Nah, itu kan menurut saya cukup luas ya. Nah, kalau saran saya lebih baik skopnya tidak terlalu luas tapi dalam ya dan elaboratif ya. Semua dibahas ya. Misalnya tadi kemarin ada yang program PEN kepada pertumbuhan ekonomi ya. Program PEN-nya banyak ya. Ada program perlindungan sosial, ada bantuan langsung, ada bantuan produktif untuk kesehatan, ada yang klaim biaya COVID, ada yang insentif nakes, kemudian yang sektoral gitu kan, ada yang untuk dunia usaha gitu kan. Nah, lebih baik ini dibahas disempitkan ya, satu saja gitu kan. Nanti dihubungkan dengan variabel yang paling variabel atau indikator yang paling dekat ya, bisa mencerminkan dampaknya gitu ya. Nah, nanti kalau memang pengen luas nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi dibuat series ya, malah enak Bapak Ibu, jadi banyak tulisannya gitu ya. Nah, nanti bisa akhirnya jadi semacam buku mungkin ya, buku gitu kan, atau tesis ya, dampak program PEN di provinsi apa terhadap pertumbuhan regional misalnya gitu ya. Tapi itu dari beberapa tulisan ya digabung gitu ya. Jadi dibuat series ya. Karena nanti kalau terlalu luas ya, pengen melihat semuanya, takutnya nanti malah tidak mendalam ya. Jadi pinggir-pinggirnya saja atau luar saja, tapi tidak elaboratif gitu. Atau mungkin akhirnya tidak konklusif gitu ya, karena nggak mendalam nggak konklusif gitu kan. Mencoba program PEN yang begitu banyak sektornya, ya kan, kita pakai pendekatan misalnya yang Perlinsos dia pakai pendekatan demand side gitu kan, kemudian yang sektor insentif usaha pakai supply side gitu kan. Nah, akhirnya ngomong ke pertumbuhannya nih dari demand dari supply gitu kan. Nah, akhirnya luas. Jadi saya lebih baik kita fokus ya, nggak terlalu luas tapi fokus gitu ya. Kemudian dari beberapa yang kemarin itu paling enggak sih saya lihat ada dua tipe ya. Yang pertama analis dampak ya. Dampak ini terhadap ini ya. Dampak PEN terhadap ekonomi regional. Dampak kepuasan terhadap kinerja gitu ya. Nah, untuk ini catatan saya bahwa Bapak Ibu harus sangat baik mendefinisikan variabel atau faktor determinannya ya. Jadi dari awal sudah mulai dicari teorinya itu kan, apa saja sih yang berpengaruh, variabel atau berpengaruh terhadap hal yang ingin dijelaskan. Itu harus didefinisikan dengan baik. Kemudian juga korelasi ya, hubungan atau transmisi antar variabel ya, berdasarkan teori yang tadi diperoleh di studi literatur gitu kan. Gimana sih ya, kalau perlu ya semacam kayak jalur ya, atau cabang-cabang gitu ya. Dari sini variabel A, variabel B ditransmisikan ke sini, kemudian dihubungkan ke sini, akhirnya ketemulah itu. Nah, dengan dengan hubungan atau transmisi yang jelas antar variabel ya, maka bisa dipahami gitu ya. Logiknya bisa dipahami, kenapa kok ini bisa memberi dampak terhadap ini. Nah, itu penting ya. Kemudian juga ada hipotesis ya, atau ekspektasi terhadap dampak tadi gitu ya. Misalnya
diperkirakan, diekspektasikan yang berpengaruh tuh ini dan ini gitu kan, arahnya misalnya negatif atau positif gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi ada hipotesis atau ekspektasi terhadap dampak tadi gitu ya. Nah, yang tipe kedua yang kami lihat adalah tipe telaah kebijakan ya. Telaah kebijakan ya, mau tadi kemarin ada kebijakan tentang bantuan rumah dinas, ada kebijakan penerimaan negara gitu ya. Nah, itu harus sangat elaborate ya, harus sangat detail ya, mengidentifikasi pokok-pokok pengaturan di regulasi itu seperti apa. Ya. Jadi dia mengatur ini gitu ya. Nah, kemudian ada identifikasinya itu nggak cuma menetapkan saja, tapi dia ada kayak filosofinya ya filosofinya ya. Ya mungkin kita tidak bisa presisi karena setiap peraturan mungkin punya atau tidak punya naskah akademis ya. Tapi bisa diidentifikasi kenapa pengaturan itu ada ya. Kayak yang kemarin yang soal SSP itu bagus tuh gitu kan. Jadi dia pengatur adanya SSP itu karena filosofinya ingin memberikan kepastian bahwa yang dipotong itu punya bukti. Cuman caranya kan masih pakai SSP itu. Nah, inilah permasalahannya kan. Nah, ini yang perlu diganti. Nah, itu. Jadi identifikasi substansi dan filosofi pengaturan harus ada. Kemudian juga dihubungkan dengan regulasi terkait gitu ya. Nah, jadi kalau tadi SSP mungkin ada peraturan pajak kan yang terkait gitu. Jangan sampai ada yang miss gitu ya. Kita ngomongin peraturan ini salah, tapi ternyata ada peraturan terkait yang mendukung regulasi itu gitu ya. Makanya dicari relevansi yang terkait. Kemudian juga ada memperhatikan relevansi waktu ya, kekinian ya. Kemarin soal rumah dinas gitu ya, ini regulasinya udah nggak pas lagi gitu ya, baik dari segi pengaturan maupun tarif ya. Kenapa? Ya karena sekarang dikasih 1 juta, mungkin peraturan tahun 80 iya gitu kan, ketika sekarang dihubungkan dengan indeks harga konsumen udah nggak sama sekali nggak relevan ya. Itu itunya ya. Kemudian catatan saya yang ketiga tentang pemilihan metodologi ya, baik kuantitatif yang menggunakan data primer atau sekunder. Nah, kalau bisa dikonfirmasi dengan kualitatif ya, ada in-depth interview, ada FGD ya, tapi ini kalau bisa aja ya. Tapi kalau misalnya bisa cukup dengan primer sekunder nggak apa-apa gitu ya. Kemudian juga catatan dari saya juga kemarin bahwa kalau kita bikin survei ya sesuai kaidah ilmiah ya. Gunakan instrumen yang sudah ada, uji, atau kalau baru atau modifikasi tetap dilakukan pengujian validitas sama reliabilitas. Kemudian untuk pemilihan alat analisis ya. Jadi apapun tools yang digunakan kuasai dengan baik gitu ya. Mau regresi kah gitu kan, mau non parametrik kah gitu kan, atau kemarin Pak Tukima pakai IPA kah gitu kan, tapi dikuasai dengan baik gitu ya. Kemudian kalau yang pakai deskriptif kan pasti banyak tuh ya. Nah kalau deskriptif nanti Bapak Ibu harus berpikir kritis ya, mana yang bisa dianalisis dan mana yang data yang berbicara gitu ya. Karena kita nggak cuma naruh data dan informasi saja, tapi informasi yang bisa bicara gitu ya, yang dapat menjelaskan permasalahan dengan baik. Ya. Nah, kemudian kalau ada toolsnya, mungkin dicoba dulu ya, kalau bisa ya, disimulasikan dengan data dummy. Kayak apa sih hasilnya kalau pakai dummy gitu ya? Nah, kalau bisa, tapi kalau nggak apa-apa. Kemudian juga kuasai pembacaan hasil ya, jangan sampai udah di depan digunakan tools ya, mungkin kalau nggak menguasai tools akhirnya begitu keluar hasil ini artinya apa ya gitu kan, atau mungkin ini ada hasil yang tidak diekspos sehingga datanya tidak bicara gitu ya, ini hasilnya begini ya, ini yang signifikan mana ya gitu kan. Nah ketika kita tidak menguasai maka kita tidak bisa menjudge sesuatu hasilnya. Kemudian juga ini catatan saya kemarin bahwa agar dilengkapi dengan eksposisi informasi grafis atau ilustrasi ya. Jadi tabel kah, chart ya, atau apa gitu ya, atau flow gitu ya, baik di pendahuluan atau literatur maupun analisis ya. Kalau analisis pembahasan saya sarankan harus ada ini ya, informasi
eksposisi grafis ilustrasi harus ada. Di pendahuluan bisa saja ada gitu ya. Misalnya bicara teori ya, teorinya hubungannya seperti ini. Nah, itu pakai diagram gitu ya. Diagram apa hubungan. Nah, atau mungkin bedah literatur ya. Pakai tabel misalkan untuk topik ini literaturnya tulisan ini, hasilnya ini sama ini. Hubungannya seperti apa? Itu pakai tabel bisa ya. Jadi kalau pakai tabel itu di literatur orang lebih enak bacanya dibanding baca teks yang panjang kan. Dibanding penulis ini menyampaikan pendapatnya ini ya pakai teks ya. Kemudian ini itu orang akan lelah bacanya. Nah, kalau pakai tabel ya kita mengkomparasi dan mengkontras antar tulisan itu akan lebih mudah bagi pembaca. Kemudian untuk yang populer mungkin juga bisa tadi ada expose data informasi ya, kutipan literatur termasuk berita gitu ya. Jadi mungkin bisa tidak lurus-lurus aja ya. Memang sih kalau di koran kan biasanya lurus ya, teks ya. Tapi kalau memang ada kan bisa saja ya, baik di koran, majalah itu masih memungkinkan ada expose data gitu ya. Kemudian juga kalau di populer itu harus ada professional judgment kita gitu ya atas isinya gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kita mengatakan pendapat orang aja gitu kan. Nah, itu kita juga ada professional judgment ya. Nggak apa-apa gitu kan. Kita kan sebetulnya kan kalau yang populer ya itu kan sebetulnya kayak menyampaikan opini ya, populer gitu kan. Nggak apa-apa kita professional judgment ya bahwa secara logik kalau ini mesti begini, kalau ini sepertinya bakal begini gitu ya. Kemudian juga kalau bisa di bukuan juga nggak berhenti di kesimpulan ya. Kalau bisa juga ada judgement untuk solusinya seperti apa. Itu catatan dari saya. Kemudian juga catatan mengenai pengutipan tadi disampaikan Pak Sutyono. Jadi untuk menghindari plagiarisme, terus tentu saja tadi yang di halaman berapa yang tadi Pak Sutyono sampaikan itu harus dilakukan gitu ya. Bagaimana mencari literatur dan mengutipnya sesuai ketentuan ya, mau pakai IPA kayak mau pakai yang lain kayak gitu. Yang jelas toolsnya tadi kemarin Pak Sutyono ngasih mau pakai Mendeley, mau pakai Zotero gitu ya untuk tools ngutip gitu ya. Tapi semua tertulis di situ gitu kan. Nah, bagaimana caranya mengutip? Nah, ini Bapak Ibu harus latihan apa ya? Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya paraphrase namanya, paraphrase ya. Paraphrasing ya. Ya, jadi bagaimana kayak dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif gitu ya. Kemudian kalimat past tense present tense jadi past tense gitu ya. Kayak gitu-gitu. Banyak sih tips-tips paraphrasing ya. Mungkin saya sih orang yang udah agak-agak YouTube Google minded ya. Cari aja ya tips paraphrasing ya. Jadi intinya paraphrasing itu adalah bagaimana menyampaikan sesuatu hal dengan angle, dengan cara yang berbeda gitu ya. Gitu. Tapi kalau mau ngutip lengkap ya lengkap gitu ya. Tuh ya. Tapi kalau misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu ya terhadap pendapat orang gitu ya. Ya itu bisa kita lakukan paraphrasing tadi gitu ya. Paraphrasing terhadap gitu. Tapi kalau kita ngambil dari orang ya kita tulis nama orangnya gitu ya. Tapi mungkin caranya tadi bisa diparaphrase atau dikutip lengkap dengan apostrof tadi gitu ya. Itu yang kalau mengutip lengkap gitu. Jadi mohon Bapak Ibu agar sangat berhati-hati terhadap pengutipan ya di literatur ya agar terhindar plagiarisme ya, karena plagiarisme kan termasuk berat ya di penulisan ilmiah ini gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu tadi ya menggunakan cara mengutip yang baik ya dan menggunakan paraphrasing tadi. Ya, jadi ini PPT tadi yang Pak Sutyono sampaikan dari Bank DSG menyampaikan agar Bapak Ibu jangan coba-coba itu ya, jangan coba-coba copy paste lah gitu ya. Tulisan orang di judul diganti apa gitu ya. Itu adalah
Tapi kata saya sih ini Pak Sutiono ya, itu kan pesan dari DSP. Tapi kan kita semua adalah pegawai yang berintegritas ya. Mari kita tunjukkan bahwa kita emang berintegritas. Mungkin itu saja Pak Sutiono, beberapa hal dari saya. Baik, Pak Modi, terima kasih nih Bapak Ibu sekalian ya. Sudah dapat pembekalan cukup banyak nih dari Pak Modi terkait dengan hasil karya Bapak Ibu yang sudah dipresentasikan kemarin. Pak Modi sebenarnya pengen banyak ngasih masukan nih Pak, ngasih tips ya untuk membuat KTI maupun ilmiah populer. Dan Bapak Ibu masih ada kesempatan ya, nanti setelah sesi siang Bapak Ibu tugas mandiri lagi, menyempurnakan tulisan Bapak Ibu. Paling tidak Pak, komponennya lengkap gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, untuk kebutuhan pelatihan kita Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu masih belum mantep judulnya apa, yang penting ada dulu Pak Bu, output untuk minggu ini ya, PJJ. Misalkan saya sudah pilih ini Pak, topik masih belum mantap, maka untuk keperluan pelatihan ini, silakan Bapak Ibu rampungkan dulu sampai draft tulisan, draft proposal penelitian. Begitu nanti Bapak Ibu ingin merubah untuk pencapaian IQ-nya, ini monggo dipersilahkan. Jadi antara output pelatihan dengan output IQ berbeda silakan ya. Karena Bapak Ibu misalkan waktunya nggak keburu nih kalau pengen bikin yang ideal ya, karena minggu ini harus sudah dikumpulkan misalnya. Terbatas waktu silakan aja. Tapi biar Bapak Ibu hemat waktu, antara pelatihan dengan IQ dibikin judulnya sama, tinggal nanti finishing aja itu juga dipersilakan aja. Ini selera Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum ada pertanyaan ya. Sebelum kita buka pertanyaan, Pak Joko tadi ada pertanyaan ini. Saya melihat bagian KTI yang di slide Pak Joko atau yang mana ini Pak Joko? Mulainya dari mana ya? Pendahuluan atau dari kesimpulan? Yang slide Pak Joko barangkali ya? Iya, yang di slide yang ada panah-panah itu. Ya, oh iya, boleh. Silakan. Saya buka dulu. Pak Modi, gimana nih Pak? Pengalaman Pak Modi nih ketika membuat karya tulis ilmiah. Enaknya mulainya dari depan atau dari belakang Pak Modi? Yang lain gue Pak, dari depan dari belakang? Iya. Pak Joko, disampaikan dulu ke Pak Modi. Pertanyaan gimana tadi Pak Joko? Ya ini Pak, ini kan ada kerangka KTI ya. Oke. Nah ini kan kita kadang-kadang memulainya itu yang susah gitu, apalagi menyelesaikan gitu kan. Nah, kita kalau dari mulai pendahuluan bingung latar belakangnya apa gitu kan. Kalau mulai dari teori, apa yang saya pernah baca, saya nggak pernah baca gitu. Jadi untuk bisa kalau kita misalnya skripsi atau tesis gitu kan, itu ada keterpaksaan ya, jadi terpaksa membuat, jadi memang kita harus segera mulai. Nah kalau kita sedang bekerja ini sebetulnya yang langkah awalnya itu dari mana kita bisa, supaya nanti bisa kita mudah dalam proses menulis KTI ini ya. Pak Modi, ada kiat-kiat barangkali Pak Modi? Itu kan sebetulnya yang disampaikan Pak Joko itu kan bukan cara menulis, itu cara berpikir aja itu. Iya, betul. Berpikir induktif saja itu. Ya. Tapi nulisnya dari depan Pak. Gitu kan? Itu cara berpikir Pak Joko bahwa dia langsung ke belakang itu kan, oh ini pasti begini. Tapi Bapak bisa menarik gitu. Kenapa saya pengen ini ya? Gara-gara itu pasti kalau saya sih Pak Joko, Bapak nggak mungkin berpikir kesimpulan kalau Bapak nggak gelisahkan. Ya. Nah, gelisahnya itu latar belakang Pak. Nah gitu tadi kan. Ya. Sama apa kayak inilah Gojek lah gitu kan. Gojek itu kan awalnya Gojek adalah suatu pemikiran ya. Ini semua bisa selesai dengan IT gitu kan. Tapi kan aslinya saya mau nyari ojek susah. Sekali ketemu harganya diketok. Nah, berarti ada yang bisa apa ya? Karena saya susah, kan sehingga kesusahan saya selesai. Juga yang ada bisa menghubungkan sehingga nggak lagi tawar menawar gitu. Menawar dilakukan di dalam gitu. Nah kayak gitu Pak. Saya yakin itu hanya cara berpikir saja. Karena kan rata-rata orang teknokrat ya,
Birokrat, teknokrat dia emang karena dia sehari bekerja, dia udah punya kesimpulan dulu ya. Tapi sebetulnya di dalam itu dia udah tahu, udah gelisah duluan gitu. Ya. Gelisahnya pas bekerja sekian lama gitu kan. Ada Pak Joko pasti gelisah sehingga ketemu kesimpulan seperti itu. Itu apa yang Pak Joko sama itu cara berpikir ya, bukan cara menulis. Nah, kalau cara menulis ya tadi ketika sudah tahu kesimpulannya, Bapak tarik. Selama ini apa aja sih kok saya bisa berpikir seperti itu gitu. Itu sih. Ya. Saya gitu. Begini Pak Modi, jadi keinginan untuk menulis KTI itu sebetulnya selalu ada gitu ya. Tetapi begitu requirement-nya itu banyak, akhirnya balik lagi ke karya ilmiah populer gitu. Jadi saya pengen dikasih tipsnya Pak Modi ini supaya kita meningkat nih. Karena kalau kita menulis karya ilmiah populer itu kayaknya tidak akan dimuat di ITREP gitu, apalagi yang lebih besar lagi gitu. Jadi begitu mau menulis, pakai metodologi, cari teori, cari pustaka gitu. Ini yang penyakitnya orang malas nih Pak Modi. Iya. Kalau Pak Modi nggak males bisa sampai dokter gitu kan. Sama Pak, penyakit malas juga. Cuman ya kalau saya tipsnya mulai menulis, mohon maaf ya kalau terminologinya kurang enak ya. Saya mendorong saya diri sendiri untuk kayak orang gila gitu. Nulis aja gitu. Kenapa gitu? Kalau tulisannya banyak, tinggal dipotong gitu. Tapi kalau tulisannya kita kelamaan mikir gitu kan, itu nambah lebih susah daripada ngurangi. Tapi misalnya kita mikir latar belakang, gelisah saya, tulis aja gelisahnya. Ini banyak ya. Tadi bilang nulis aja kayak orang gila kan, banyak. Dapat 3 halaman, 2 halaman kan, nanti tinggal diedit, tinggal dipotong-potong. Tapi kalau kita terlalu memikirkan ya, mikirin ini kayaknya enggak, ketik backspace, ketik backspace, lama-lama cuma jadi satu kalimat gitu kan, karena kebanyakan ngetik backspace. Nah kalau tips saya gitu kan, saya nulisnya terus ketik sampai banyak, nanti udah berhenti, mungkin ketika segar baca lagi, mulai edit, ketemulah core-nya gitu ya. Yang sampah-sampah orang gila tadi buang gitu kan. Tapi kalau kita mau nulis terlalu memikirkan, takutnya tadi nulis backspace. Nulis backspace kan, akhirnya nggak jadi gitu Pak. Nah kalau tips saya mungkin itu Pak. Jadi apa yang dipikirkan tulis, ketik aja, hajar terus gitu kan. Nah nanti ketika kita udah agak fresh, udah berhenti, fresh, baca lagi, mulai diedit. Itu di latar belakang ya, tulisannya seperti apa. Literatur ya, cari ya. Dulu saya satu topik itu disuruh sampai 100 bacaan itu sama pembimbingnya ya, sama supervisor tuh. Nah, itu saya taruh tuh, kalau saya kan dulu nggak tahu ya, tahun 2009 itu saya belum tahu Mendeley kali ya, saya pakai Zotero gitu ya. Saya pakai di Zotero itu kan dia add-on-nya Mozilla Firefox ya. Begitu ada tulisan dari jurnal, saya taruh di Zotero. Zotero kan dia bisa disinkronis ya, dan dia bisa nempel di Word ya, taruh gitu kan. Nah, nanti habis ikut ambil, saya katanya ambil sebenarnya apa? Ambil, masukin Zotero. Nah, baru saya baca, saya kasih note, saya kasih note di Zotero juga gitu. Nah, sampai akhirnya ketika mau nulis, buka Word, di-linkkan Zotero sama Word, keluar semua ya, tinggal tadi. Ibaratnya nulis kayak orang gilanya udah selesai, tinggal ini mau diambil, ini enggak, ini mau diambil, ini enggak, apa yang mau diambil gitu. Itu sih Pak Joko ya. Nah, terus kalau metodologi ya tadi memang ya susah ya, nggak ada obat, memang harus belajar sih Pak. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang tadi kenapa kita untuk mengatasi malas ya tadi, kalau saya pokoknya nulis jangan berhenti ya. Kita nulis orang gila dengan tinggal edit ya. Jangan terlalu memikirkan dulu ya. Kalau terlalu memikirkan nanti takutnya nggak selesai. Itu Pak Joko, Pak Sutyono. Mungkin orang tapi cara saya begitu. Terima kasih Pak Modi. Pak Joko, saya ngasih ini aja pengalaman waktu bikin tulisan kemarin ya. Saya udah 2 kali kebetulan Pak Joko dimuat. Yang pertama tentang e-procurement ya, aplikasi e-procurement. Kemudian yang kedua kemarin aplikasi Sakti. Ini kemarin berangkatnya nih Pak Joko.
saya ngobrol sama teman-teman TU di Gadok ya, teman-teman TU di Gadok, ngobrol-ngobrol begitu. Mereka kayak semacam curhat gitu Pak, komplain pada saat piloting Sakti pertama kali ya. Aduh Sakti gimana sih, saya nggak input apa-apa ini menurut operator GL pelaporan Pak Joko. Saya perasaan nggak ngerekam apa-apa, tapi kok muncul jurnal-jurnal aneh, mungkin akun aneh gitu ya. Tidak seperti yang aplikasi assisting, misalnya kan ada terima ADK dulu gitu ya. Kemudian di kelas juga begitu Pak Joko, begitu di kelas lagi ngajar gitu ya, sama ada keluhan terkait dengan Sakti, namanya aplikasi baru kan pasti selalu muncul curhat begitu. Kemudian saya mikir, emang Sakti kenapa gitu kok operator pada komplain gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Joko, saya nanya, oh waktu kemarin jadi operator sempat ikut pelatihan nggak? Boro-boro pelatihan Pak, kapan ikut pelatihan? Nah itu kan dua tuh, ada sumber informasi dua. Kemudian kalau ke KPPN sempat dibantu nggak begitu? Ya kadang sempat, kadang nggak, misalnya 3. Terus yang keempat, terus kalau ada masalah, selama ini konsultasinya kemana? Ke HIDJPB, tapi responnya lambat. Nah udah dapat informasi 4 tadi, Pak Joko. Nah, saya mulainya kalau dari pendahuluan pasti bingung juga nih ya. Wah kalau dari pendahuluan bingung ini. Saya tadi berangkatnya dari mana tuh Pak Modi itu ya, dari fakta-fakta di lapangan. Saya ambil kesimpulan sementara Pak Joko. Saya simpulkan berarti Sakti kayaknya ribet ini. Karena banyak curhatan gitu ya. Terus pelatihan Sakti kayaknya belum memadai nih, makanya mereka nggak bisa gitu ya, nggak paham cara mengerjakan. Kemudian KPPN pendampingannya kurang nih. Itu duga-dugaan Pak. Mungkin bisa juga kesimpulan sementara saya barangkali ya. Kalau saya boleh menyimpulkan tadi, jangan-jangan kesimpulannya begini nih. Terus yang keempat macam-macam Pak, itu menjadi instrumen di kuesioner saya itu Pak. Saya tanyakan pelatihannya, saya tanya pendampingan KPPN, kemudian HIDJPB saya lupa sudah masukkan atau belum gitu ya. Saya kumpulkan data-datanya. Nah itu kesimpulan sementara Pak. Mungkin kalau tadi Pak Joko sampaikan mulai dari kesimpulan boleh nggak? Saya berangkatnya tadi Pak, kesimpulan sementara saya begitu. Jangan-jangan Saktinya belum sempurna memang. Yang kedua pelatihannya segala macam gitu. Itu dugaan saya pribadi gitu ya. Kemudian baru Pak dari situ saya berangkat. Kayaknya cakep nih bikin penelitian gitu ya. Nah, baru searching Pak, balik ke ini nih. Saya langsung kotaknya nomor 2 dulu. Jadi rumusan pertanyaan masih belum ada, hipotesis juga tadi hipotesis masih mentah gitu ya. Nah, saya cari teorinya atau penelitian sebelumnya. Ada nggak sih? Wah Sakti nggak ada Pak, belum ada sama sekali ya. Kalau nggak ada Sakti yang mirip-mirip deh apa gitu ya. Ternyata ketemu SPAN. Wah SPAN nggak pas banget sebenarnya, beda sama Sakti. Tapi nggak apalah, sementara pegang dulu itu. Sambil searching lagi. Ketemu penelitian sebelumnya 1 aja Pak. Yang penting Pak Joko cari triggernya 1 aja dulu. Penelitian sebelumnya cari yang benar-benar mirip gitu ya, bisa kita modifikasi. Nantinya begitu ketemu 1, maka nanti semuanya terbuka lebar tuh. Berarti dari 1 penelitian nanti ketemu teorinya. Oh masuknya teori ini begitu ya. Kemudian nanti di daftar pustaka penelitiannya kita lihat itu Pak Joko di referensinya ya. Saya ketemu kemarin penelitian SPAN tuh Pak, pertama kali, oh ternyata SPAN sudah diteliti nih. Kemudian lihat referensinya, dari situ baru nanti terbuka lebar tuh Pak, Bapak Ibu sekalian. Teorinya ketemu, segala macam ketemu, cuman kok dirasa kayaknya nggak pas, searching lagi. Jadi memang betul Pak Joko, saya sepakat, Bapak Ibu semuanya, mencari 1 teori, 1 tulisan penelitian sebelumnya yang benar-benar pas dengan keinginan kita tadi, itu emang sulit ya, susah gampang lah gitu. Kadang-kadang lagi iseng-iseng lagi megang HP, coba-coba searching, ketemu dapat. Begitu kita baca judul, abstrak, tuh kok kayaknya pas, kesimpulannya masuk. Nah, baru akhirnya bisa dapat dikembangkan semua dari pendahuluan dan semuanya akhirnya dapat begitu. Kemudian Pak Joko kemarin yang saya dapat aslinya itu pakai SEM. SEM ribet nih, ribet gitu ya, teorinya segala macam. Bisa nggak nih kita sederhanakan, nggak usah pakai SEM dulu misalnya, pakai yang gampang-gampang dulu. Jadi pokoknya singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, kalau sistematikanya dari depan ke belakang, tapi triggernya, monggo silakan Bapak Ibu mau mulai dari mana aja. Saya kira ini trigger pertama begitu ya. Kalau saya dari kesimpulan ini, kesimpulannya kayaknya Saktinya belum siap pada saat piloting. Saya pengen ngasih saran buat perbaikan Sakti gitu. Ternyata setelah kita ikuti alur dari pendahuluan, dasar teori, tiang pustaka, metodologi, tadi yang kesimpulan saya sementara mentah semua tuh Pak. Jadi ternyata memang betul peserta butuh pelatihan, tapi setelah kami olah datanya ternyata peserta nggak butuh pelatihan gitu ya. Mereka belajar mandiri, otodidak, didampingi KOPN, ada high, itu ternyata bisa jalan gitu, nggak terbukti. Kalau ternyata pelatihan diperlukan banget gitu ya, artinya nggak signifikan. Mereka butuh tapi nggak signifikan terpengaruh misalkan begitu. Pendampingan KPPN, peer, dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian,
yang tadinya kesimpulan sementara saya bangun, ternyata dari beberapa kesimpulan hanya satu yang betul, yang lainnya terbantahkan dengan namanya kerangka tulisan seperti ini. Jadi berdasarkan pengalaman saya tadi, Pak Joko dan Pak Modi tadi, ini monggo silakan Bapak Ibu berangkatnya dari mana, yang paling gampang dulu aja. Ketemu satu trigger, mudah-mudahan nanti proses berikutnya diberikan kemudahan. Barangkali begitu, Pak Modi ya. Pak Modi, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 9 ini gimana enaknya nih? Kita kasih kesempatan buat menulis dulu, Pak. Gimana Pak Modi? Kita kasih kesempatan buat menulis, Pak. Oh iya, begitu ya. Kelihatannya sudah ada di pertanyaan, Pak ya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan kah? Pak Joko, nanti kita bisa bicara-bicara privat ya. Siap, kayaknya siap. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah sungkan-sungkan. Kalau Bapak Ibu nanti ada problem, ada buntu di mana gitu ya, silakan dijawab aja Pak Modi. Pasti Pak Modi nanti jawab ya, japri Bapak Ibu sekalian ya. Sedikit Pak Sutiono. Jadi mungkin suara teman-teman ini sebetulnya pengennya sih tatap muka ya, pertama itu, tapi kayaknya nggak mungkin kan. Yang kedua, teman-teman tuh menginginkan dalam masa penulisan itu ada pendampingan gitu. Oh, oke. Jadi supaya hasilnya nanti bagus ya, nggak berhenti sampai hari ini ya. Artinya kalau teman-teman BPK itu dosennya atau mungkin ada yang lain, syukur dosen kelasnya ini, kelas C atau kelas B, kelas A itu mendampingi teman-teman dalam menulis ini. Paling enggak yang sudah disubmit nanti hari Jumat itu dikritisi, diponten lah, dikasih nilai sama Pak Sutiono. Tapi jangan nilai aja, ada catatannya gitu, semacam feedback gitu ya. Jadi Pak Sutiono ini beruntung, masukkan e-trap, orang perben itu baik-baik gitu. Artinya sebaik apapun tulisan Pak Sutiono dikembalikan untuk dikoreksi. Saya pernah masukkan, jadi saya akhirnya agak ngambek ini. Dulu saya masukkan ke BPPK gitu. Responnya lama, sekali respon sudah dikembalikan gitu aja, tidak ada keinginan mereka untuk memperbaiki. Jadi saya appreciate sekali dengan tim e-trap yang 5 kali Pak Sutiono ya. 5 kali dan cepat-cepat Pak, cepat sekali itu Pak. Saya kirim nggak lama langsung ada respon. Saya kirim lagi ada respon, cepat sekali, luar biasa perben memang. Jadi BPPK itu responnya lambat itu. Dan saya iri sama BPPK. e-trap itu menjadi lahannya teman-teman BI untuk masukkan KTI gitu. Orang perben tersingkir nggak mau nulis KTI gitu. Kita tandem Pak Joko, kita tandem. Itu Pak Modi, jadi itu suara hati, Pak. Dan saya belum bisa segila Pak Modi. Jadi begitu saya, nggak mau gila lah, berhenti saya. Nggak mau gila, berhenti. Saya coba nanti suatu saat mau lebih gila dari Pak Modi. Terima kasih, mohon maaf Pak Modi. Pak Sutiono, terima kasih inputnya ya. Kami sempat usulkan Pak Joko kepada teman-teman DSP dan hotel kemarin sebenarnya. Bapak Ibu, ini alangkah lebih nyamannya kalau teman-teman struktural di DJPB yang menyusun KTI gitu ya didampingi. Iya, kalau dengan WI nggak cukup Pak ya, WI cuma sedikit gitu kan. Bapak Ibu ada 1.500 orang, maka memberdayakan teman-teman yang setempat begitu barangkali ya, perguruan tinggi setempat yang regional ekonomis tadi atau siapapun yang bisa digunakan gitu ya. Cuman kemarin belum selesai diskusinya sampai ke situ. Kami juga sempat tawarkan teman-teman WI ataupun Pak Modi dan kawan-kawan untuk pendampingan. Cuma setelah lihat jumlahnya 1.500, angkat tangan Pak Joko 1.500 dibagi 50 orang atau berapa ternyata cukup banyak juga gitu ya. Takutnya nggak kepegang juga. Tapi menurut saya sih Pak Joko kelihatannya kalau di Kementerian Keuangan cukup banyak ini ya, cukup banyak peluang gitu untuk call for paper atau kajian. Di BPPK tiap tahun selalu ada tuh Pak Joko. Teman-teman monggo setiap tahun BPPK itu setiap pusdiklatnya selalu membuka membuka pintu untuk proposal yang masuk. Nanti kalau proposalnya diterima sama pusdiklat di BPPK, topiknya sesuai dengan pusdiklatnya Bapak Ibu, nanti kan didampingi tuh.
ada pendampingan dari IPB, ada pendampingan dari UI gitu ya, tergantung Bapak Ibu pilih pembimbingnya dari mana gitu nantinya. Ternyata luar biasa Pak, lumayan ya kita difasilitasi. Untuk DJPB mungkin tahap berikutnya barangkali Pak Joko bisa ada pendampingan seperti yang Pak Joko inginkan tadi. Untuk WI sih siap-siap aja Pak, cuman kalau jumlahnya terlalu banyak, kelihatannya kemarin angkat tangan juga gitu ya. Tapi kalau japri-japri kayak Pak Joko, monggo silakan aja ini. Kemudian untuk WI kan kompetensinya nggak semua ini Pak Bu materi ya. Kalau saya misalnya kan akuntansi aja misalkan, tapi kalau teman-teman nanti ada yang PBJ aja misalkan seperti itu. Jadi nggak bisa semua materi juga. Kayak kemarin Pak Iwan tentang ekonomi saya nggak paham itu. Yang kemarin rumah dinas juga saya nggak begitu dalami gitu ya. Yang rekan Bapak Ibu kemarin buat juga. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Sudah jam 9 lewat hampir 1/4 ini. Ternyata Bapak Ibu keinginan untuk bikin KT-nya cukup besar ya. Cuma memang saya kira untuk setahun 2 tahun pertama butuh pendampingan. Nanti akan kami sampaikan curhatan dari Pak Joko dan teman-teman ke tim pengembang kurikulumnya agar bisa ada solusi dari populer Bapak Ibu bisa diperbanyak jumlah menyusun KTI-nya. Bapak Ibu sekalian, diskusi berikutnya nanti akan kita lakukan pada sesi sore hari. Sama seperti kemarin Pak, jam 13.45 kalau tidak salah ya, Mas Ibnu ya. Jadi Bapak Ibu diberikan waktu, kesempatan, tugas mandiri sampai jam 13.45. Nanti kita diskusi kembali di presentasi terakhir, ada 2 jam pelatihan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang belum sempat mempresentasikan, nanti diprioritaskan untuk presentasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nanti akan diberikan masukan dari Pak Modi, dari saya, kemudian dari teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami kira sampai di situ interaksi kita pada sesi pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi siang nanti. Waktu kami kembalikan ke Mas Ibnu. Ya, baik. Terima kasih Pak Setiono. Terima kasih Pak Modi. Bapak Ibu, kita sesuai jadwal pada saat ini. Silakan Bapak Ibu melaksanakan tugas mandirinya ya untuk menyusun draft KTI-nya, tulisan populernya, dan nanti kita akan kembali lagi di sesi sinkronus melalui Zoom juga pada pukul 13.45. Nanti akan bertemu lagi, bergabung lagi di pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti dan menyelesaikan tugas mandirinya, dan kita akan kembali lagi di sesi virtual. Nanti akan disampaikan oleh admin untuk link Zoom-nya. Terima kasih. Selamat pagi.